Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai sahabat-sahabat yang lagi dengerin podcast ini. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, semangat ya kerjanya. Yang lagi berkarya, terus berkarya ya. Sukses dan semoga bahagia selalu. Oh iya, dalam edisi 16 Mei 2021 bersama saya Nur Haliza Sabir yang akan menemani kalian dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan hanya di Podcast Together. Hampir lupa nih guys, ini kan masih suasana lebaran ya. Kalau gitu Liza mau ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tahu nggak teman-teman, Liza hari ini akan ditemani dua narasumber yang cantik-cantik, baik, sopan santun, intelijen, dan rajin menabung pastinya. Yeay, hari ini ada Kak Sheila dan Kak Syafa. So, kita akan berbincang-bincang dengan topik yang menarik pastinya, yaitu tentang eksistensi radio di era digital. Well, sebelum itu, mari kita sapa dua narasumber kita hari ini. Halo Kak Sheila dan Kak Syafa. Halo, Halo, Apa kabar nih? baik, baik. alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Well, Pastinya baik dong. alhamdulillah. Ayah Kak, gimana nih kuliahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Kakak semester berapa ya? Sudah? Semester 6. Iya, Wih, semester udah 6. mau lulus ya. Udah ada nggak buat judul skripsi? Ngajukan judul skripsi, Kak? Alhamdulillah. OTW nih. Alhamdulillah. Wih, Doain aja. alhamdulillah. Semoga, amin. Semoga lekas ya, Kak. Amin. Oke, Amin. Kak, pembahasan kita hari ini tuh menarik banget loh tentang eksistensi radio di era digital. Nah, sebelum itu, Kakak seneng nggak sih dengerin radio? Senang Pastinya sih. senang dong. Senang. Senang. Kakak dengerin radio apa sih biasanya? Biasanya kalau di mobil itu random sih, tapi paling sering Pesona, radio Pesona, nggak salah namanya. Radio Pesana, oke. Radio Pesana 107,7 FM pastinya. Nah, iya itu. Nah, Kak, saya mau nanya nih. Menurut Kakak, radio itu media yang seperti apa sih? Radio itu adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Oke, menurut Kak siapa? Radio seperti media yang seperti apa? Media yang kayak simple gitu sih, yang kayak bisa kita bawa kemana-mana dan lebih hemat karena nggak perlu pakai kuota. Benar banget. Sekarang udah bisa didengarin di smartphone juga. Iya. Nah, berbicara tentang radio nih, bagaimana sih menurut Kakak taunya Kakak tuh sejarah berkembangnya radio awal mulanya seperti apa? Jadi sejarah radio itu setahu aku dia teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Nah, stasiun radio yang paling awal itu menggunakan sistem radio telegrafi dan tidak membawa audio. Jadi agar siaran radionya dimungkinkan, perangkat deteksi dan aplikasi elektroniknya harus digunakan gitu. Dan itu pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Wow. Radio itu merupakan menggunakan gelombang radio ya, Kak? Iya. Nah,
Iya, benar sekali. Kalau Kak Sheila, gimana? Yang sejarahnya tentang radio. Sejarah radio dimulai dari ditemukannya di Inggris dan Amerika Serikat oleh Donald MC Nichol dalam bukunya Radio Conquest of Space, menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Penemuan berikutnya adalah oleh 3 orang cendekiawan muda, di antaranya adalah James Maxwell, berkebangsaan Inggris pada tahun 1865. Ia dijuluki Scientific Father of Wireless karena berhasil menemukan rumus-rumus yang diduga mewujudkan gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang digunakan radio dan televisi. Wah, benar banget tuh teman-teman. Jadi sejarah penemuan radio itu diawali Inggris dan Amerika Serikat ya, oleh Donald Nichol, dan dalam bukunya Radio Conquest of Space seperti yang disebutkan oleh Kak Sheila tadi. Nah, kemudian nih Kak, mau nanya nih, penyiaran radio di era dulu, era 90-an tuh pasti berbeda ya dengan era kita sekarang. Nah, menurut Kakak perbedaannya penyiaran dulu sama penyiaran sekarang radio itu seperti apa sih? Kalau perbedaannya nih, penyiaran radio di era 90-an hingga sekarang. Yang pertama, radio itu adalah tempat untuk mendengarkan lagu, merequest lagu. Radio hampir menjadi satu-satunya sumber lagu baru pada zaman dahulu. Belum ada yang namanya internet dengan download bebas MP3, belum ada acara alay di televisi. Radio juga merupakan tempat untuk kita say hello dengan teman. Ketika iklan, tentu kita akan senantiasa menanti bagian kirim salam dan lagu yang diputar. Mengganti channel secara analog pada tuning radio bukanlah hal yang mudah. Sekali mendapatkan salam, walau hanya sekilas dan tidak terulang, pasti biasanya akan mengundang senyum. Salam yang disampaikan selalu bersifat menggoda atau bahkan meledek kita, namun itu menjadi hal yang seru untuk ditunggu pada setiap acaranya. Oke. Bagus banget ya penjelasan dari Kak Sheila. Nah, untuk Kak Syafa sendiri nih, menurut Kakak radio dulu tuh seperti apa dengan perbedaannya sekarang? Kalau dulu, jadi radio itu ada namanya kartu atensi. Nah, dulu itu hanya ada 2 cara menyalurkan aspirasi kita ke radio, yaitu melalui telepon kabel atau melalui kartu atensi. Nah, telepon kabel itu menjadi barang mahal saat itu. Jadi sehingga wartel atau warung telepon, nah dulu itu sering disatroni gitu untuk sekedar kirim-kirim salam ke radio dengan tarif lokal per 3 menitnya gitu. Nah, sedangkan kartu atensi itu lebih sering menjadi hal yang lebih seru gitu karena kita harus datang ke stasiun radio untuk menulis dan memasukkan ke acara yang akan membacakan kartu atensi tersebut. Nah, benar banget ya. Dulu terlihat sekali ya perbedaannya dulu penyiaran radio yang dulu dengan sekarang. Dulu kita bisa request lagu, kita bisa menggunakan kartu atensi ya sebagai aspirasi kita untuk terus kita bisa salam-salam. Nah, kalau sekarang kita mudah banget karena radio itu bisa didengar ada di aplikasi smartphone kan, jadi bisa digunakan di mana saja. Nah, terus nih Kak, mau nanya nih tentang gimana sih menurut Kakak eksistensi radio di era sekarang terjaga atau menurun?
Hai Kak. Jadi, radio merupakan salah satu media penyebar informasi dan seiring perkembangan zaman saat ini, sarana media informasi dan hiburan menjadi serba digital. Nah, jadi, untuk mempertahankan eksistensi radio di zaman sekarang, yaitu dengan terus berinovasi dan tidak takut untuk mencoba hal baru, mengikuti tren terkini yang relevan dengan kehidupan pendengar, sehingga pendengar merasa radio dekat dengan kehidupan mereka. Meskipun media digital sudah banyak yang menyerupai produk radio, namun radio tetap memiliki kesan tersendiri untuk pendengar, karena antara penyiar dan pendengar dapat melakukan interaksi dengan telepon atau dari sosial media. Radio juga adalah sosok teman yang akan selalu menemani kesibukannya dan aktivitas para listenernya. Oke, benar banget tuh. Nah, jadi radio itu merupakan media yang tidak akan menurun ya, dan akan terus berinovasi seiring berkembangnya zaman. Sedangkan radio ini sekarang tuh ada bentuk-bentuk lain ya, maksudnya mirip-mirip, kayak misalnya podcast. Nah, itu juga orang bilang penyiaran radio tren sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, mau nanya tentang bagaimana sih menjaga eksistensi radio itu tetap terjaga untuk Kak Syafa? Nah, jadi penyiar tuh harus berinovasi untuk menyampaikan informasi yang menarik bagi para pendengarnya. Karena seorang penyiar itu berperan penting agar pendengar tertarik dengan topik yang disampaikan. Tantangannya menjadi penyiar itu dituntut untuk profesional dan membawakan program dengan suara ceria agar pendengar ikut terbawa suasana. Ya, benar banget. Jadi kuncinya biar menjaga eksistensi radio itu tetap terjaga itu penyiarnya harus bisa berinovasi ya, menarik simpatinya pendengarnya, menarik supaya pendengarnya itu tertarik dengan topik yang disampaikan oleh penyiarnya. Iya, Nah, benar banget. benar banget kan. Jadi karena penyiar tuh memiliki tantangannya, ya supaya mereka bisa menjadi penyiar yang profesional dengan membawakan program-program yang dengan suara ceria, pendengar juga ikut terbawa suasananya. Oke, udah berakhir nih, nggak terasa udah di penghujung acara podcast kita. Alhamdulillah kita dapat mendapat pengetahuan dan wawasan baru nih dari Kak Syafa dan Kak Syala. Terima kasih untuk Kak Syafa dan Kak Syala. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu di podcastnya Liza. Salam hangat dari Liza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.